Saudara, untuk memberikan edukasi terkait dengan hak-hak tanah dan penggunaan lahan yang sebenarnya kepada masyarakat yang ada di tingkat desa-desa. Pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, bekerjasama dengan Bank Dunia untuk melakukan program percepatan reforma agraria di sejumlah wilayah yang ada di Indonesia. Salah satunya di Provinsi Sumatera Selatan, tepatnya di Desa Teluk Payo dan di Desa Marga Sungsang, Provinsi Sumatera Selatan. Lantas bagaimana pelaksanaan program yang dilaksanakan ini? Mari ikuti di Ini Sriwijaya kali ini. Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional bersama Bank Dunia telah bersepakat melaksanakan program percepatan reforma agraria atau PPRA yang merupakan proyek satu peta. Proyek ini tak lain bertujuan untuk memberikan kejelasan mengenai hak-hak atas tanah dan penggunaan lahan sebenarnya, khususnya di tingkat desa di daerah-daerah sasaran. Salah satunya di Provinsi Sumatera Selatan, tepatnya di Desa Teluk Payo dan Desa Marga Sungsang, Kabupaten Banyuasin. Proyek PPRA telah diklasifikasikan sebagai proyek kategori A atau beresiko tinggi untuk penilaian lingkungan. Resiko tinggi ini terutama terkait potensi tenurial, khususnya kawasan hutan. Potensi resiko lingkungan dan sosial dari proyek sebagian besar terkait dengan pemetaan partisipatif dan reforma agraria, pendaftaran tanah, dan pembuatan batas kawasan hutan. Dengan demikian, untuk dapat memahami resiko sosial tersebut secara mendalam, perlu dilakukan kajian kerentanan sosial yang terkait dengan keberadaan dan pelaksanaan proyek dalam proyek PPRA ini. Melalui kajian ini, diharapkan pengelola proyek dapat memperoleh informasi yang memadai mengenai kelompok-kelompok rentan dan potensi dampak yang akan mereka hadapi. Kenapa perlu ada kajian kerentanan sosial ya? Karena dari kegiatan PTSL ini berpotensi untuk terjadinya kerentanan ya, di mana kami ingin melihat bagaimana adaptasi ya atau respon masyarakat terhadap kegiatan ini, terhadap kegiatan PTSL ini, di mana dari setiap proses itu mempunyai potensi untuk terjadinya kerentanan, bahkan terjadinya konflik gitu ya. Dari kerentanan ini terjadi konflik. Banyak sekali dari hasil kajian kami ini terjadinya konflik dari kegiatan PTSL, misalnya antara masyarakat dengan HGU, kemudian antara masyarakat dengan kehutanan. Perlunya dari kajian kerentanan ini adalah kami nanti bisa memberikan rekomendasi untuk PTSL supaya lebih baik lagi dalam hal proses, dan dari kerentanan bahkan menjadi konflik ini bisa memberikan arahan-arahan solusi ya, arahan-arahan solusi dari pengambil kebijakan gitu. Banyak sekali sudah contoh-contohnya yang dari mulai kerentanan menjadi konflik seperti yang tadi saya sampaikan, antara masyarakat dengan HGU, masyarakat dengan kehutanan, kemudian antar desa, mungkin bisa jadi juga antar individu. Menentukan atau mengidentifikasi batas. Oh, di sini Pak ya? Oh, di sini nanti
Kajian kerentanan sosial ini dimaksudkan untuk menemukenali potensi dampak negatif yang mungkin ditimbulkan dalam pelaksanaan pendaftaran atau pengukuran tanah melalui program percepatan reforma agraria, serta upaya-upaya apa saja yang perlu dilakukan untuk mengurangi resiko sosial yang dapat timbul. Sana. Iya, sana. Udah Pak, kita lanjut lagi ke. Ayo. Ini kamera mati, cabut. Dalam masalah agraria, subjek dan objek menjadi unsur sentral. Subjek adalah manusia sosial, baik perseorangan atau kelompok. Sedangkan objek adalah sumber agraria yang berupa tanah serta sumber daya alam. Dan hubungan antara kedua unsur ini sangatlah kompleks. Hubungan antara subjek dan objek ini ya sangat kompleks, dipengaruhi oleh aspek-aspek sosial, politik, ekonomi, budaya, dan geografi di mana ada permasalahan tersebut. Dan subjek sebagai sebuah yang bergerak sesungguhnya bisa saja memiliki tanah ya dan sumber daya alam di mana saja di atas permukaan bumi. Kajian ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya di tingkat desa, mengenai bagaimana pendaftaran dan pendaftaran tanah ini dapat dilakukan hingga dapat diperoleh sertifikatnya. Karena masih terdapat sejumlah masalah yang menyebabkan pendaftaran dan pengukuran tanah ini tidak dapat dilakukan. Salah satunya lahan absente. Berdasarkan laporan kegiatan PPRA khususnya pada kegiatan PTSLPM tahun 2019-2021, ditemukan banyak lahan yang pemiliknya berada di luar wilayah administrasi lahan tersebut berada, terutama di 7 provinsi wilayah PPRA. Hal ini menyebabkan sulitnya untuk melengkapi data yuridis yang ada dan berakibat pada bidang tanah yang bersangkutan tidak dapat terdaftarkan. Setelah kami lakukan kajian-kajian, ternyata di lapangan kami temukan beberapa hal yang selama ini dilarang oleh Undang-Undang Pokok Agraria, itu misalnya absente tanah. Jadi seperti di desa ini, pemilik tanah itu tidak berdomisili di sini. Itu absente tanah itu. Jadi si pemilik tanah tidak berada di tempat tanah yang bersangkutan. Jadi terkait absente tanah misalnya. Jadi untuk pendaftaran tanah ini sangat sulit untuk melakukan pendaftaran tanah. Karena tanahnya di sini yang mau diukur, orangnya di luar sana. Seperti tadi ada di Sulawesi misalnya kan, si petugas mau minta surat-surat alas hak tanah, orangnya tidak ada. Maka pendaftaran tanah lewat PTS ini di tanah yang absente ini sering gagal. Karena alas haknya tidak ada, si pemilik tidak ada di situ. Nah kalau fermentasi tanah tadi, ini umumnya bisa terlaksana, tapi itu tadi, kadang-kadang sudah beralih tanahnya dari lahan pertanian menjadi lahan permukiman. Melalui kajian kerentanan sosial ini, diharapkan masyarakat Desa Teluk Payo, Kabupaten Banyuasin dapat memahami secara luas bagaimana pelaksanaan program percepatan reforma agraria, khususnya pada program PTSL atau program sertifikasi tanah gratis dilakukan. Mudah-mudahan dengan adanya kita forum atau diskusi pada hari ini, bahwasanya yang selama ini menjadi kendala di PTSL, alhamdulillah mungkin dapat teratasi mungkin kedepannya dengan adanya forum diskusi ini, sehingga program PTSL yang di Teluk Payo ini bisa saja berlangsung lancar seperti itu. Mungkin sesuai dengan keinginan kita semua lah.
menonton siaran televisi digital? Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih autoscan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Beliau saat ini ada di Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya. Oh, yang sebelah kanan dari Bu dulu. Berikutnya kami hormati juga kepada tim Bank. Program Percepatan Reforma Agraria atau PPRA memiliki pengaman lingkungan hidup dan sosial yang tertulis dalam kerangka pengelolaan lingkungan hidup dan sosial, serta mencakup pelaksanaan kajian kerentanan. Berjalan tidak, berhasil atau tidak, bermanfaat atau tidak. Rentan ternyata ya. Jadi kalau dalam bahasa Banyak proses yang berbelit, nah sehingga jangan sosial ini. Artinya senjata dari proses kelima. Ada namanya tumbuh tumbang. Tumbuh tumbang itu ada Tor dulu sih sebagai ketua. Mungkin saya kepada Ibu kami hadir lengkap dari Bapak DP sama kalau untuk pendaftaran awalnya fotokopi surat itu. Mungkin saya kepada Ibu Inneke. Sebagai pelaksanaan dari kebijakan tersebut, kajian ini dimaksudkan untuk melakukan analisis komprehensif tentang kerentanan sosial pada pelaksanaan program percepatan reforma agraria atau PPRA. Kegiatan ini diadakan di 4 kabupaten terpilih dengan 2 desa per masing-masing kabupaten. Di setiap provinsi ini ada di 4 kabupaten terpilih, dan untuk respondennya pun kita mengambil responden yang sudah sesuai dengan kerentanan itu sendiri, resiko itu sendiri. Sedangkan dari kegiatan ini juga bekerja sama dengan setiap lembaga penelitian yang ada di sana. Jadi untuk di Sumsel ini bekerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Palembang. Kita memilih desa ini karena beberapa kriteria ya. Pertama, di sini daerahnya ternyata di sekitar sepanjang pantai dan sungai itu masyarakat, dan juga ada di hutan lindung. Jadi masyarakat itu sendiri banyak mengusahakan di lahan-lahan tersebut sudah begitu lama, tapi ternyata tidak bisa disertifikatkan. Nah, ini akan menjadi kerentanan di masyarakat sendiri karena tidak ada kepastian atau untuk akses dan kelegalitasan tanahnya mereka. Jadi ini akan kita kaji bagaimana nanti ke depannya pendaftaran tanah ini bisa mengatasi kerentanan-kerentanan tersebut. Sudah punya SPH? Belum, tapi tidak harus SPH kan? Ya. Bisa kan? Jadi tidak ada yang mensyaratkan harus SPH Anda kan? Kalau permohonan kemarin wajib pada Ibu. Untuk melaksanakan hal tersebut, proyek PPRA ini bekerjasama dengan lembaga peneliti setempat untuk melaksanakan kajian kerentanan sosial dalam pelaksanaan kegiatan PPRA di 10 provinsi Indonesia. Dalam hal ini, Provinsi Sumatera Selatan bekerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Palembang.
Nah itu sulit kami menghubungi. Pelatihan nggak? Diajarkan cara pegang alat, cara ngumpul. Pak Dusun adalah hadir bersama kita di pagi. Banyak sebetulnya dari daerah sini kan masuk suku Mas Bang. Dunia pada migrasi siaran TV analog ke digital, TVRI akan memulai tahapan analog switch off di 11 kota dan Batam dan akan dilanjutkan secara nasional mulai 2 November 2022. Siaran TVRI sudah dapat ditonton melalui TV digital. Terdiri dari 4 kanal digital. Kanal 1 TVRI Nasional, Kanal 2 TVRI Daerah, Kanal 3 Budaya, dan Kanal 4 Olahraga. Siaran TV digital dapat dinikmati dari televisi yang telah dilengkapi perangkat digital atau dengan televisi lama menggunakan set-top box. Siaran TV digital memberikan kualitas gambar yang bersih, suara jernih, dan beragam konten secara gratis. Yuk beralih ke digital. TV digital bersih, jernih, canggih. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Selamat datang di Corona Fashion Show. Fashion Show menarik, gaya nyentrik namun mengkritik. Kita sambut peserta pertama kita dengan tema anti kuman, antibakteri, dan antivirus. Selalu mencuci tangan dengan air yang mengalir sebelum dan sesudah melakukan aktivitas atau menggunakan hand sanitizer. Peserta selanjutnya dengan tema jaga jarak aman. Jaga jarak minimal 1 meter saat berbicara dan beraktivitas. Jarak boleh jauh, tapi hati kita tetap bersatu. Peserta yang terakhir dengan tema anti percikan air dan debu. Masker dan face shield dapat melindungimu. Terima kasih telah membantu mencegah penularan COVID-19 menuju Indonesia sehat. Semua bidang diukur, Pak. Yang pinggir sungai, yang yang ada di desa Sunsang 1 dan posisi dulunya dusun Simpat dulunya. Dusun di sini kita di Banyuasin 2 ini ada terkadang mereka tuh minta setiap Kajian kerentanan sosial yang diadakan di Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, tepatnya di Desa Teluk Payo dan Desa Marga Sunsang ini,
menjadi salah satu upaya sosialisasi dan edukasi bagi warga setempat. Mengingat masih terdapat sejumlah warga yang menolak untuk mendaftarkan tanah mereka agar dapat disertifikatkan karena memiliki perbedaan persepsi dan pemahaman. Nggak bisa Pak, karena kan kita secara adat. Ya. Yang belum disampaikan sama Pak Indra, apalagi ada permasalahan atau mungkin sama aja kan sawit. Sebenarnya mungkin gini Pak, bisa. Untuk itu, kajian ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan warga Desa Teluk Payo dan Desa Marga Sungsang terkait bagaimana pelaksanaan, persyaratan, serta dampak dari program percepatan reforma agraria ini. PTS ini adalah program memang baru ya di era Pak Jokowi ini. Sehingga sebenarnya semua itu kan harus butuh proses ya. Bagaimana sih proses meningkatkan edukasi dulu terhadap masyarakat. Sehingga masyarakat itu apakah dia siap nggak dengan sistem seperti ini ya. Karena kan banyak digital, banyak online dan sebagainya. Nih, kayaknya banyak kendala di situ nih ya. Banyak kendala di bagaimana sistem ini bisa masyarakat bisa menggunakannya seperti itu ya. Memang ada puldatan, memang ada pembantu-pembantu lain, ada surveyor ya. Tapi ternyata semua itu adalah memerlukan kesiapan dini dari masyarakat terhadap persyaratan dasarnya ya, terhadap prosesnya dan juga terhadap pasca dari proses itu. Nah itu yang penting yang harus dipersiapkan di awalnya gitu. Kita kaitkan kepada semangatnya PTS ini adalah adanya hak akses ya, hak akses. Ada akses ekonomi di situ. Masyarakat yang punya sertifikasi dari beberapa kajian tahun kemarin, mereka mendapat fasilitas bank seperti itu ya, misalkan. Tapi begitu masyarakat yang ada dalam kawasan lindung atau hutan lindung, mereka tidak punya akses, mereka menjadi masyarakat yang merasa dikecewakan lah gitu ya dengan program ini. Itu aksesnya, sehingga mereka menjadi tidak semangat dah gitu ya. Ini khawatirkan nanti ada benturan-benturan sosial di masyarakat, ada kecemburuan sosial seperti itu, sehingga dalam kajian ini kita cobalah kita telaah dalam konteks kerentanannya seperti apa gitu ya. Pelaksanaan kegiatan ini turut disambut antusias masyarakat setempat dan diharapkan dapat memberikan wawasan bagi warga akan pentingnya mensertifikatkan tanah milik mereka. Dengan demikian, kepemilikan tanah tersebut memiliki kepastian dan perlindungan hukum. Kami mewakili seluruh masyarakat Desa Teluk Payo sangat mengapresiasi dengan kegiatan ini. Karena saya pikir bahwa tujuan daripada FGD ini dilaksanakan di desa itu adalah untuk menyamakan persepsi ya, menyamakan persepsi. Nanti pada saat itu melahirkan sebuah kesamaan ya, melahirkan sebuah kesamaan. Jadi mudah-mudahan harapan kami ke depannya itu dengan kegiatan seperti ini, apa-apa yang menjadi kendala keluhan di masyarakat itu bisa ada solusinya Pak ya, Bu ya. Bisa ada solusinya. Masalah pendaftaran tanah ini masyarakat banyak mengeluh. Dengan seperti ini mudah-mudahan bisa permasalahan-permasalahan bisa diselesaikan. Peta indikatif, kalau dulu penundaan izin baru ya, kalau sekarang diberikan lagi. Ajukan berkas-berkas untuk siapa-siapa masyarakat yang ingin PPP itu jadi polemik nanti di masyarakat itu Bu. Ya. Ya saudara, kajian kerentanan sosial yang diadakan di Desa Teluk Payo dan di Desa Marga Sungsang tentunya diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat sehingga nantinya masyarakat desa ini dapat segera mendaftarkan tanah milik mereka. Dan demikian tayangan ini Sriwijaya kali ini. Sampai jumpa.